Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjutkan ya di pertemuan kita hari ini. Di mana tadi sudah saya sampaikan di grup, kita akan fokus di pembuatan web app-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penguraman pada ESP32-nya untuk mengirimkan data sensor. Tentu saja kita juga perlu pelajari nantinya cara membaca sensor tersebut, cara mengendalikan aktuator, dan sebagainya. Seperti itu. Di sini kita akan membuat sebuah aplikasi web, lebih tepatnya menggunakan HTML. Tentu saja nanti Bapak Ibu jika menggunakan framework-framework tertentu ke depannya silahkan. Tapi karena kita masih di fundamental, masih di dasar, jadi kita harus paham dulu pembuatan HTML-nya. Nanti kita akan menggunakan library MQTT.js, di mana kemarin kita sudah pelajari bagaimana cara menggunakan protokol MQTT-nya. Nantinya, dengan menggunakan protokol MQTT tersebut, kita akan kirim datanya ke aplikasi web. Dan kita juga akan mengirim data dari aplikasi web yang kita buat. Kita akan menggunakan HTML. Seperti itu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan yang akan kita buat nantinya. Di mana di tampilan ini, Bapak Ibu bisa custom karena kita belum pelajari bagaimana cara menggunakan CSS. CSS itu adalah eh, scripting language untuk membuat tampilan web kita lebih menarik, lebih berwarna, dan memiliki berbagai macam efek seperti itu. Nah, HTML sendiri itu adalah bahasa scripting, bukan bahasa pemrograman ya, untuk membuat kerangka aplikasi webnya. Di sini kita akan pelajari cara menggunakan HTML terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan kirim dan terima datanya menggunakan JavaScript. Setelah kita bisa memahami bagaimana membuat HTML-nya, bagaimana tag-tag di HTML-nya, dan mengenai bagaimana cara membuat desain secara basicnya ya, maka kita akan menggunakan MQTT.js ke tampilan yang ini, yang saya tampilkan di sini. Nanti saya akan kirimkan untuk source code-nya di grup. Nanti silakan Bapak Ibu bisa custom sesuka hati untuk tampilannya. Dan jika waktunya sempat, saya juga akan coba demokan sedikit tentang bagaimana caranya membuat prompt di GPT. Kita akan menggunakan ChatGPT untuk membuat tampilan web. Sehingga nanti silakan Bapak Ibu ketika ada kebutuhan yang memang memerlukan waktu yang cepat untuk membuat tampilan, ya kita bisa memanfaatkan AI. Seperti itu. Oke, kita akan coba masuk dulu ke VS Code-nya. Jadi silakan dibuka kembali untuk Visual Studio Code-nya. Dan Bapak Ibu silakan klik di bagian New Window. File, kemudian New Window. Kita akan buat sebuah file baru. Di sini di VS Code kita bisa membuat open workspace, atau new text file, atau new file, dan lain sebagainya. Pastikan dulu Bapak Ibu sudah menyiapkan foldernya ya. Folder untuk menyimpan file HTML-nya dan file CSS-nya. Oke, silakan dibuka terlebih dahulu. Sambil menunggu ya. Saya akan bahas kembali tentang silabusnya. Di mana kemarin kita sudah pelajari mengenai protokol komunikasi MQTT-nya. Dan kita juga sudah memilih broker gratisnya. Kita juga berhasil melakukan publish dan subscribe menggunakan protokol MQTT di aplikasi VS MQTT. Kemudian hari ini kita akan membuat web dashboard IoT. Kita fokuskan di sini ya. Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa masuk ke MQTT pada ESP32. Sehingga data dari ESP32 ini bisa dikirim ke web yang sudah kita buat. Begitupun sebaliknya, data yang dari web bisa diterima oleh ESP32. Seperti itu. Kemudian sebelumnya juga kita belum bahas mengenai dasar penguramannya.
Jadi ini akan saya masukkan ke MQTT pada ESP32. Oke, seperti itu. Kita akan mulai dulu untuk menyiapkan development environment untuk web app-nya. Oke, silakan Visual Studio-nya dibuka. Di sini saya akan siapkan sebuah folder. Katakanlah foldernya ada di beranda. Seperti itu, ada di sini foldernya, katakanlah ya. Kemudian kita buat folder baru. Silakan Bapak Ibu buat folder baru dimanapun. Bebas, buat folder baru dimanapun. Di sini saya akan namakan foldernya pelatihan. Seperti itu. Saya namakan foldernya pelatihan. Silakan Bapak Ibu bisa membuat folder dimanapun. Jika sudah dibuat, masuk ke VS Code kembali. Di sana ada open folder. Atau dari menu file, kemudian di sana ada open folder. Open folder, pilih folder yang tadi sudah kita buat. Nanti dia akan membuka folder tersebut di VS Code-nya. Tentu saja di dalam folder tersebut kosong ya. Dan jika muncul seperti ini, klik Yes, I trust the authors, sama seperti kemarin. Tentu saja di dalam folder tersebut kosong, tidak ada isi apapun di dalam folder pelatihan tadi yang baru saya buat. Jadi Bapak Ibu silakan buat folder terlebih dahulu, kemudian open foldernya dari VS Code. Open folder. Silakan saya tunggu. Eh, saya infokan sedikit Bapak Ibu semua. Di tempat saya kebetulan sedang hujan besar. Biasanya ada pemadaman listrik di sini karena saya tidak sedang di kantor Nusabot ya di kota, saya sedang di kabupaten. Biasanya ada pemadaman listrik di sini ketika hujan besar di malam hari dari PLTU. Jadi jika memang nanti ada pemadaman listrik, mungkin kita akan coba lanjut kembali di pertemuan selanjutnya ya. Atau nanti saya akan buat bentuk video juga, kemudian di-share di grup. Oke, sudah dibuka foldernya. Sekarang kita akan buat file baru di dalam folder tersebut. Bapak Ibu untuk membuat file bisa klik di file kemudian new file atau diklik kanan di sini. Di sana ada new file atau klik di icon new file di sini. Yang manapun sama saja. Kita akan buat file baru dan file ini akan kita beri nama index.html. Enter. Silakan. Saya tunggu untuk pembuatannya. Di sini untuk HTML-nya kita tidak perlu menambahkan extension apapun ya untuk awal. Untuk selanjutnya ya mungkin perlu extension misalnya untuk live preview, live server seperti itu bisa saja. Tapi untuk awal ini kita tidak membutuhkan extension apapun.
agar nanti tidak bingung. Bisa saja, oh untuk membuat HTML kita harus membutuhkan extension tersebut. Nah, padahal tidak diperlukan. Jadi opsional extension tersebut. Oleh karena itu kita akan buat eh tanpa extension apapun. Oke, Bapak Ibu sudah membuat foldernya ya. Sekarang kita akan mulai untuk membuat file HTML-nya. HTML itu adalah kerangka untuk membuat sebuah tampilan web. Misalnya kita sudah membuat tampilan web seperti ini. Jika kita klik kanan, kemudian view source code, view ya source code, lihat kode sumber laman, maka ada kode program HTML di sana. Ini adalah kode program HTML-nya. Ada juga kode program, oh bukan kode program, ada juga kode untuk CSS, untuk desainnya, seperti itu. Dan untuk HTML bentuknya seperti ini. Ini HTML. Ingat ya Bapak Ibu, untuk HTML itu dia bisa dilihat di sisi klien atau di sisi web browser. Jadi pada dasarnya, server itu mengirimkan file HTML-nya. File HTML ini oleh web browser diterjemahkan menjadi sebuah tampilan web. Seperti itu. Makanya dia bisa dilihat oleh sisi klien. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang server side, misalnya PHP, kalau menggunakan PHP tidak bisa dilihat di sisi klien. Karena di-compile-nya di server, bukan di klien. Yang dikirim ke kliennya adalah file HTML. Oke, sudah membuat file HTML ya. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah file HTML, maka kita perlu awali dengan tag. Saya akan perbesar dulu tampilannya. Kita perlu membuat tag. Tag itu adalah tanda-tanda atau kalau kita membuat di Microsoft Word, ketika kita ingin membuat font itu menjadi bold, maka sebenarnya ada tanda di sana yang menandakan font tersebut bold, font tersebut tebal. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan pers zaman dulu untuk membuat koran dan sebagainya, penulis ini dia memberikan tanda, misalnya ada kalimat pada hari Minggu, minggunya ingin dibuat tebal, maka penulis ini akan menambahkan tanda bintang di kata minggunya, seperti itu. Atau sama seperti kita menggunakan WhatsApp, halo selamat siang. Ketika kita ingin membuat siangnya ini menjadi tebal, maka kita harus berikan tanda seperti ini. Maka dia akan menjadi tebal. Ketika kita ingin membuat siangnya ini menjadi miring, maka kita berikan tanda di sana. Maka siangnya ini menjadi miring. Seperti itu. Dan di HTML, tanda tersebut dinamakan sebagai tag. Nah, untuk membuat HTML, awali dengan tag HTML. Ditutup dengan tag HTML, ada slash-nya. Membukanya tidak ada slash, penutupnya ada slash. Seperti itu, silakan dibuat terlebih dahulu, Bapak Ibu semua. Tag HTML. Kalau di VS Code cukup ketikkan tag-nya saja, HTML, seperti itu nanti dia akan muncul, tekan enter, tutup, dan nanti dia akan secara otomatis menambahkan tag penutupnya. Kemudian tekan enter sehingga kita bisa membuat tag lainnya di dalam tag HTML tersebut. Kemudian di HTML sendiri bisa Bapak Ibu bayangkan sebagai satu tubuh manusia, ada kepala, ada badan, ada kaki. Semua hal yang ada di kepala itu tidak ditampilkan ke siapapun. Ditampilkannya hanya di kepala. Semua hal yang ada di tubuhnya, di badinya, itu bisa ditampilkan ke siapapun. Misalnya kita menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, kita bisa tampilkan ke publik seperti itu. Termasuk yang di footernya. Nah, di HTML, strukturnya adalah pertama ada head-nya, ada kepalanya,
Seperti itu. Kemudian setelah head ada body. Setiap tag ada penutup tagnya. Setelah body ada footernya. Tapi footer ini tidak kita gunakan terlebih dahulu ya. Kepala, tubuh, dan kakinya. Footer ini tidak kita gunakan terlebih dahulu. Silakan bisa dibuat terlebih dahulu Bapak Ibu semua. Ya ada Pak Bahlir di sini. Mohon maaf saya pakai laptop untuk Zoom-nya. Jadi tidak bisa membuka Visual Studio Code. Ya Pak, tidak masalah. Barangkali jadinya berat ya. Nanti di komputernya malah tidak bisa mengikuti materi. Atau bisa menggunakan web browser Pak untuk membuka VS Code-nya. Sesuai yang sudah dijelaskan kemarin. Oke, di sini dari Randi Mamola di grup. Oke, filenya ada yang salah Pak. Ketika membuat file, klik new file, nama file itu ditambahkan titik HTML. Jangan ada spasi. Nama filenya jangan ada spasi, tambahkan titik HTML. Jika tidak ada titik HTML-nya, ya maka itu dianggap bukan file HTML. Itu file teks biasa. Tambahkan titik HTML.html. Oke, jika Bapak Ibu lihat di sini, dalam foldernya sudah ada file index.html. File HTML ini bisa langsung dibuka menggunakan web browser. Klik kanan, nanti di sana ada menu open with atau buka dengan atau sesuai dengan sistem operasi yang Bapak Ibu gunakan. Silakan bisa gunakan web browser apapun. Misalnya Firefox, Chrome, Opera, dan apapun. Bisa dibuka lewat web browser. Di sini saya akan menggunakan Firefox. Tidak harus sama ya Bapak Ibu. Gunakan web browser yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Karena saya biasa menggunakan Firefox, jadi saya akan buka di Firefox. Jadi di klik kanan, open with Firefox atau Chrome atau apapun. Bisa juga langsung double klik saja, nanti dia akan membuka web browsernya. Seperti ini. Isinya kosong. Kita buka di alamat atau lokasi filenya ada di home, Adam Damara, pelatihan, index.html. Kalau kita lihat di sini ada di home, Adam Damara, pelatihan, index.html. Ini adalah lokasi filenya. Filenya ada di folder pelatihan. Seperti itu. Cara membukanya, klik kanan, open with. Oke, jika sudah, kita lanjutkan kembali. Di sini, jika Bapak Ibu lihat, pada bagian tab-nya, dia menampilkan lokasi filenya. Berbeda dengan web lain, dia menampilkan nama webnya atau judul webnya. Kalau kita buka misalnya google.com dan kita buka misalnya kelas.sabot.id, ada judulnya di sana, bukan alamat webnya. Ada judulnya, Google juga ada judulnya. Judul, judul. Nah, sementara web yang kita buat, dia tidak ada judulnya. Agar ada judulnya di sana, kita bisa menambahkan di bagian head-nya, di bagian kepalanya. Di head ini kita tambahkan tag yang bernama title. Kemudian ketikkan di dalam title tersebut. Seperti itu, kemudian di save, Ctrl S atau file save. Kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan fitur auto save, maka tidak perlu manual secara manual ditekan tombol save-nya. Jika sudah, kita refresh web browser ini, di refresh, maka akan berubah. Sudah ada title-nya di sana.
Oke, sekali lagi karena di sini sesuai dengan form yang diisi oleh Bapak Ibu semua, di mana mayoritas belum memahami bagaimana cara membuat dashboard di web app-nya, jadi saya akan bahas secara bertahap dari basic. Nantinya untuk tampilan yang ada di sini, yang warna putih ini, Bapak Ibu semua, untuk tampilan yang warna putih ini, isinya adalah di bagian body. Kalau kita ketik di sini, halo, di dalam body, diapit oleh body ya, artinya di dalam body, teks halonya. Kemudian kita save, lalu kita refresh, maka akan muncul halo di sana. Jadi ini adalah body. Body itu yang akan tampil ke layar web browsernya. Silakan dibuat terlebih dahulu untuk title. Oke, di sini ada dari Pak Erga Pratama. Ya Pak, pertama harus buka foldernya dulu. Jadi buat folder baru, dimanapun bebas buat folder baru. Kemudian file open folder. Open folder, pilih folder yang baru dibuat tadi. Atau langsung bikin folder baru dari sini pun tidak masalah. Jadi silakan open folder dulu, file open folder. Jadi kita memerintahkan VS Code-nya itu membuka satu folder. Dan file yang ada di sini, nanti akan muncul di sini, banyak file misalnya, itu adalah file-file yang ada di folder yang sedang kita buka. Bahkan saya tunggu. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita sudah membuat title, yang artinya sudah tampil title-nya di atas, seperti ini, maka kita akan buat tampilan di body. Kita akan buat dua saja dulu. Sebelum kita membuat komponen-komponen untuk ditampilkan secara dinamis, nanti data-data dari ESP32-nya, kita akan pelajari basic HTML-nya. Di HTML, Bapak Ibu semua, bayangkan kita sedang mengerjakan dokumen di Microsoft Word, di mana di Microsoft Word itu ada paragraf menggunakan tag P. Silakan mau dicoba ataupun tidak, ini bebas saja untuk pengetahuan dasar saja soalnya. Paragraf seperti ini. Jadi kalau kita refresh sebenarnya tidak terjadi apa-apa, hanya teks biasa. Tapi kita bisa duplikat seperti ini sehingga ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Kita refresh, dia akan ke bawah seperti ini membentuk paragraf. Kalau kita perpanjang teksnya seperti itu, refresh, maka dia sudah membentuk paragraf. Bapak Ibu bisa lihat spasinya itu berbeda, jarak spasinya berbeda dengan paragraf selanjutnya. Jadi ini satu paragraf. Nah, ini di HTML kita mengenal tag P untuk paragraf. Kemudian di dalam paragraf ini juga kita bisa menambahkan tag lain. Jadi dalam sebuah tag kita bisa menambahkan tag lain dalamnya. Tag HTML di dalamnya ada tag head, ada tag body. Di dalam tag head ada tag title. Di dalam tag body ada tag paragraf P. Seperti itu. Dan dalam tag paragraf tadi bisa kita tambahkan misalnya untuk teksnya menjadi tebal.
menggunakan tag B, bold, seperti itu. Penutup tag menggunakan slash seperti ini. Kalau kita refresh di sini, maka dia akan menjadi tebal. Silakan bisa dicoba terlebih dahulu. Ada B, kemudian ada italic, miring, kemudian ada underline, U, untuk garis bawah, dan sebagainya. Kita hanya pelajari basic saja dulu bahwa cara menulis tagnya seperti itu. Ini underline, garis miring, ini adalah garis bawah. Oke, mungkin saya akan buat seperti ini ya, agar memudahkan untuk dilihat. Di sini dari Pak Yudi Kurnia. Iya betul Pak, seperti itu. Sudah berhasil. Bahkan kalau ingin dicoba, bisa dicoba terlebih dahulu. Dari Pak Erga, iya Pak, betul seperti itu. Index.html muncul paragraf. Oke ya, kita paham tentang penggunaan tag paragraf ini dan tag untuk manipulasi fontnya, bold, italic, underline, dan beberapa tag lain nanti. Oke, kita akan hapus dulu untuk paragrafnya. Pada intinya kita paham cara menggunakan tag di HTML-nya. Bapak Ibu perlu dicatat, kita tidak akan membuat desain-desain terlebih dahulu ya, karena di sini kita baru pelajari HTML-nya. Kalau masuk ke desain, berarti kita perlu pelajari CSS, Cascading Style Sheet, CSS, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan dulu untuk ke tag yang lain. Misalnya kita ingin membuat atau memasukkan gambar di dalam halaman web kita. Kita bisa menggunakan tag img, image. Kemudian di dalamnya ada properti. Jadi setiap tag ini di dalamnya bisa memiliki properti. Misalnya tag image ini properti src, source-nya. Image-nya ini gambarnya diambil dari mana? Misalnya saya akan ambil gambarnya secara online ya. Misalnya saya akan ambil gambar Nusabot ini. Source gambarnya ada di link ini misalnya. Tutup tag-nya, kemudian kita refresh, maka akan muncul gambar di sana. Bagaimana kalau gambarnya bukan lewat link, tapi ada di dalam folder yang sama dengan folder pelatihan tadi? Ada di sini gambar. Ya, saya akan coba save dulu gambarnya. Ini gambarnya saya pindahkan ke dalam folder yang sama tadi. Nama filenya adalah logo saja deh. Sorry. Nama filenya logo.svg. Bapak Ibu bisa JPG, bisa JPG, bisa PNG, seperti itu ya. Bahkan gambar apapun. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, di dalam foldernya ada logo.svg, ada yang index.html. Kalau kita ingin menampilkan gambar ini yang ada di dalam folder yang sama, maka src-nya cukup langsung nama filenya, logo.svg. Seperti itu. Kalau kita refresh, dia tetap akan muncul gambar. Silakan bisa dicoba terlebih dahulu.
Jadi setiap tag itu ada yang memiliki properti, ada yang tidak. Untuk tag IMG, dia ada properti src. Bisa tambahkan lagi, misalnya di sini ada properti lain. Bisa width misalnya. Width-nya 30%. Refresh, maka gambarnya lebih kecil. Lebarnya 30%. Bisa diganti dengan pixel misalnya. 40 pixel. Refresh, maka lebih kecil. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa atur untuk gambarnya. Bisa apapun gambarnya, tidak harus SVG. PNG, JPG. Sudah ya. Sekarang bagaimana kalau gambarnya ini ada di dalam folder lagi? Kalau kita lihat di sini kan satu folder yang sama, gambar dan file HTML-nya. Kalau kita buat folder baru, misalnya folder IMG atau folder image deh, seperti itu. Dan file yang gambar tadi kita masukkan ke dalam folder image. Sehingga susunan filenya seperti ini. Di dalam folder image ada file logo. Maka cukup tambahkan saja di sini nama foldernya image slash logo. Dengan begitu tetap bisa dipanggil logo. Oke, kita lanjutkan ya. Kita gunakan tag lain sekarang. Misalnya akan membuat sebuah form inputan. Maka kita gunakan tag yang bernama form. Kalau nantinya Bapak Ibu ingin mengirimkan datanya menggunakan backend misalnya PHP. Tapi sebenarnya untuk form ini pun tidak terlalu diperlukan kalau hanya untuk halaman statis saja. Tidak masalah. Mau dihapus mau tidak. Kemudian dalam form tersebut kita bisa membuat misalnya label. Titik dua. Dan kita bisa tambahkan di sana ada tag input untuk melakukan inputan. Di tag input ini ada property type. Misalnya type-nya adalah text. Seperti itu, kalau kita refresh, kita jadi memiliki form di sini yang bisa diinput. Bisa teks, ada banyak ya propertinya di sini untuk type-nya. Bisa number. Kalau number berarti nanti yang dimasukkan adalah berupa angka. Kalau bukan angka dimasukkan, maka dia akan minta di sini masukkan angka. Atau di sini date, maka kita bisa memilih tanggal seperti itu. Color, bisa tidak ya color? Oke, bisa. Kita bisa memilih warna. Seperti itu. Tapi untuk awal kita gunakan teks terlebih dahulu. Untuk menambahkan buttonnya, kita bisa gunakan tag bernama button. Seperti itu. Maka ada button di sana.
Silakan bisa dicoba terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan pertanyaan. Oke, di sini dari Pak Erga kembali ya. Ya, ini menampilkan gambar betul seperti itu, Pak. Bisa atur width dan height-nya. Bahkan bisa dilanjutkan ke form jika ingin dicoba. Untuk yang take form ini sebenarnya tidak perlu karena kita tidak berkaitan dengan back end. Bisa Bapak Ibu hapus, tidak ada masalah. Seperti itu, tidak akan berpengaruh banyak nanti di sininya. Tapi nanti ketika klik kirim tidak akan terjadi apa-apa. Kalau ada form ya, kita klik kirim, sebenarnya dia mengirim data. Seperti itu. Di HTML juga biasa menggunakan tag div. Div ini sebenarnya hanya untuk melakukan pemisahan saja. Pemisahan setiap komponennya. Jadi kalau kita tidak menggunakan div, kita refresh, dia akan ke tengah si formnya. Kalau kita tambahkan div, dia akan rapi kembali. Jadi hanya untuk pemisahan saja. Memisahkan setiap komponen-komponennya. Seperti itu. Nantinya di tampilan yang ini pun ada banyak div di sana. Jadi tidak berarti apa-apa sebenarnya div itu. Hanya untuk pemisah saja. Kayak di sini dari Pak Yudi Kurnia, iya berhasil. Kalau kita ingin menambah lagi inputannya, nah dia ke samping Bapak Ibu bisa tambahkan sebenarnya div di sini nantinya. Div-nya ini diatur oleh CSS. Nah dengan begini dia jelas, oh ini untuk nama, oh ini untuk tanggal lahir karena ada div di sana. Dan dia pun jadi ke bawah. Nanti kita atur div-nya lewat CSS untuk mengatur tampilannya mau seperti apa. Tanggal lahir berarti di sini tipenya date. Kalau Bapak Ibu mengirim filenya, misalnya file yang HTML ini dikirim ke WhatsApp, kemudian dibuka lewat handphone, maka bisa langsung dibuka di handphone file HTML-nya lewat web browser di handphone. Kecuali jika menggunakan iOS ya, dia tidak mengizinkan membuka file secara lokal seperti itu.
Baik, kita lanjutkan ya. Tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Kita akan buat file baru di sini. Karena kita sudah paham bagaimana cara membuat tag-nya. Kita akan buat file baru. Silakan klik kanan di bagian VS Code-nya. Sama seperti sebelumnya. New file, atau dari sini. New file, atau dari file. Kemudian pilih yang new file. Manapun. Saya akan menggunakan dari sini, klik kanan new file. Nama filenya saya akan gunakan misalnya iot.html. Nama filenya apapun. iot.html. Seperti ini. Berarti tinggal kita buka saja iot.html ini. Isinya kosong pasti saja. Tidak ada isi apapun. Masih kosong di sini. Maka kita tambahkan HTML. Kita tambahkan head. Dalam head ada title. Kemudian ada body-nya juga. Saya tidak menggunakan automation dari VS Code-nya ya. Jadi saya mencontohkan secara manual agar kita paham strukturnya. Pastikan sudah di-save dan kita coba refresh. Sudah berganti aplikasi IoT seperti ini. Kita akan tampilkan sebuah label nantinya, di mana labelnya akan menampilkan data dari sensor, suhu, dan kelembaban. Kita buat seperti itu. Kemudian kita akan buat juga sebuah button, sebuah tombol. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan buat sebuah, mau paragraf, mau label, apapun, silakan ya, Bapak Ibu semua. Label suhu titik dua. Seperti itu. Kita bisa refresh, maka akan tampil suhu titik dua. Kalau kita tambahkan label lagi di sini, maka akan ke samping, kita bisa ubah di sini, seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan paragraf. Tidak harus label, dan juga menggunakan paragraf. Suhu, titik dua, kemudian dibuat bold, bisa juga seperti ini. Sehingga 40-nya dia bold. Tetap saja tampilannya sama. Oke, setelah suhu kita akan tambahkan kelembaban. Untuk contoh ya, seperti itu. Jadi nanti angka 40 dan angka 65 ini akan berubah sesuai dengan data yang dipublish dari ESP32.
Baik, sudah. Kita tambahkan lagi di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan div untuk menjadi pemisah. Lalu kita tambahkan lagi komponen yang lain. Menggunakan div juga. Dan kita buat button. Untuk label dulu deh. Di dalamnya ada button. Button nyala dan button mati. Ada dua button seperti itu. Nyala, mati, nyala, mati. Kita bisa menyalakan lampu dan mematikan lampu. Katakanlah ini on off untuk relay, misalnya begitu ya. Tapi nanti kita akan gunakan switch seperti ini, nyala mati. Begitu pula untuk sensor suhu kelembabannya kita akan buat seperti ini. Kita akan gunakan tampilan ini. Dan ini tadi sudah kita bahas menggunakan form input text dan ini adalah button nih. Tentu saja ini sudah didesain menggunakan CSS ya. Oke, silakan buat seperti ini dulu Bapak Ibu semua. Dari Pak Erga, screenshotnya seperti masih sama Pak. Oke, dari Pak Yudi Kurnia, sip, sudah bisa Pak. Oke, sekarang kita akan hubungkan ke broker terlebih dahulu ya. Sambil menunggu yang lain, silakan. Jadi nantinya kita akan gunakan VS MQTT di sini sebagai uji coba mengirimkan data ke webnya dari ESP32. Jadi katakanlah webnya ini menerima data dari manapun datanya tidak peduli ya. Yang penting dia menerima data. Nah, kita untuk dapat web yang menerima data berarti harus ada data yang dikirim. Data yang dikirimnya lewat VS MQTT ini. Nantinya setiap data yang dikirim lewat VS MQTT akan tampil di web secara real time. Berarti untuk suhu dan kelembapan ini adalah untuk melakukan subscribe. Dan yang lampu ini untuk melakukan publish. Mengirim data nyala, mengirim data mati. Menerima data suhu, menerima data kelembaban. Ini subscribe, ini publish. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu semua. Saya akan buat satu web browser baru, web browser window baru. Untuk menggunakan MQTT, protokol MQTT di web, salah satu library yang bisa kita gunakan adalah MQTT.js. Kita bisa buka di halaman GitHub-nya. Saya akan kirim langsung di Zoom dan di grup ya. Di Zoom chat dan di grup chat untuk halaman webnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka atau mencari di web browser lagi. Silakan bisa langsung dibuka di grup chat dan di Zoom. Oke. Di MQTT.js ini, library-nya kita gunakan agar bisa web kita terhubung ke protokol atau terhubung menggunakan protokol MQTT. Nah, seharusnya MQTT.js ini digunakannya di framework yang bernama Node.js. Jadi Node.js itu adalah runtime sebenarnya untuk menjalankan kode program JavaScript di sisi server. Karena sebenarnya JavaScript itu dijalankannya di sisi klien, sehingga bisa terlihat kode program JavaScript-nya. Nah, sekarang agar bisa JavaScript ini berjalan di sisi server,
maka dibutuhkan sebuah runtime, salah satunya adalah Node.js. Nah, seharusnya MQTT.js ini diinstalnya atau digunakannya di Node.js. Tetapi karena kita masih di tahap belajar, apalagi masih pemula, kita tidak masuk dulu ke Node.js-nya. Tapi kita tetap menggunakan web browser terlebih dahulu. Oke, kita scroll ke bawah. Di sana ada instalasi untuk ke web browser. Bapak Ibu bisa klik di sana, nanti akan diarahkan ke bawah. Lalu kita ambil via CDN. CDN itu Delivery Network. Jadi tujuannya menggunakan CDN adalah agar data yang ada di server itu bisa dibuka oleh siapapun dengan cepat. Katakanlah servernya ada di Amerika, kita buka lewat Indonesia. Servernya jaraknya jauh, sehingga ada waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk mengakses ke server tersebut. Nah, dengan menggunakan CDN, data dari server yang ada di Amerika tadi itu disebar ke berbagai belahan bumi yang ada, bukan hanya di Amerika saja. Sehingga ketika kita membuka satu link yang ada di webnya, yang disimpan di CDN tersebut, maka dia akan langsung mengarahkan ke server terdekat, bukan ke server Amerikanya, seperti itu. Tujuan dari CDN. Begitu pula ketika server di Amerikanya mati, maka konten webnya bisa tetap kita ambil, bisa tetap kita dapatkan. Karena server-server lain yang tadi sudah tersebar di seluruh belahan dunia, dia masih online. Jadi ketika satu offline, maka masih ada server lainnya yang bisa diakses. Itu fungsi dari CDN. Content Delivery Network. Oke, jika sudah, di sini ada penjelasan. Untuk MQTT-nya kita bisa ambil dari unpackage atau alamat lengkapnya unpkg.com/mqtt/this/mqtt.min.js. Kita bisa copy alamat ini. Silakan Bapak Ibu copy alamatnya yang ada di sini. Klik kanan, kemudian copy. Saya akan paste juga di Zoom chat dan di grup chat WhatsApp. Jika sudah di copy, maka kita tinggal masukkan saja alamat library dari MQTT.js ini ke halaman web kita. Nah, di sini di HTML untuk membuat sebuah kode program JavaScript, kita gunakan tag yang bernama script. Seperti itu. Source-nya kita paste. Lokasi file JavaScript-nya ada di mana. Ya, di sini dari Pak Harga, ya betul sudah ditambahkan gambar ya Pak. Gambar dan label paragraf serta button. Oke, silakan tambahkan dulu. Nantinya di web browser tentu saja tidak akan ada perubahan apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu klik kanan, kemudian view page source, di sana sudah ada JavaScript-nya. Ketika diklik, nanti dia akan mengarahkan ke source code library dari MQTT.js. Dan inilah source code library dari MQTT.js. Panjang. Apalagi dia berupa eh, hasil kompres, data yang sudah dikompres.
Baik, sudah semua Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau kita buka di web browsernya atau di halaman MQTT.js-nya, di sana ada folder example. Kita bisa buka folder examples di sana, contoh kode program dari MQTT.js. Nah, di sini karena kita menggunakan web browser, berarti dia protokol yang dipakainya adalah protokol HTTP. Oleh karena itu, perlu jembatan agar protokol HTTP ini, protokol HTTP, bisa berkomunikasi dengan protokol MQTT. Nah, jembatannya adalah WebSocket. Kenapa kita menggunakan WebSocket? Karena WebSocket ini saat ingin terhubung ke server, dia cara kerjanya mirip seperti HTTP. Tapi saat sudah terhubung ke server, berhasil terhubung ke server, dia cara kerjanya berubah menjadi seperti MQTT untuk mengirim dan menerima datanya. Sehingga WebSocket ini bisa digunakan sebagai jembatan antara HTTP dan MQTT. Nah, Bapak Ibu buka yang di WS, WebSocket ini. Di sana ada client.js. Kita bisa ambil contoh kode program ini, tapi saya tidak akan copy paste semua, karena saya perlu menjelaskan satu persatu. Oke, pertama kita buat dulu sebuah variabel. Variabel itu adalah tempat menampung sebuah data. Variabelnya bernama client ID. Kita masuk ke VS Code, kita tambahkan script baru. Seperti itu, kita buat variabel dengan nama client ID. Jadi nanti client ID setiap kali kita membuka web browsernya, kita akan buat secara random, berubah-ubah. Oleh karena itu, di sini kita gunakan met random. Client ID-nya berubah-ubah. Setiap kali ada yang buka web browser. Dengan begitu, mau berapapun jumlah yang membuka web browser, ya dia tidak akan ada yang sama client ID. Kemudian setelah client ID, kita juga perlu menyimpan data mengenai hostnya atau data alamat brokernya. Alamat brokernya ada di WSS, WebSocket Secure, broker.imqx.io. Seperti itu, /MQTT. Portnya dulu ya, 443. Bapak Ibu bisa ikuti seperti ini terlebih dahulu. Nanti sambil berjalan akan saya jelaskan dari mana mendapatkan data ini. Dari Pak Rohmat, agak di Zoom, ya silakan Pak. Kemudian setelah host, kita buat options-nya. Options ini misalnya untuk melakukan koneksinya itu menggunakan protokol MQTT versi berapa, ketika reconnect-nya itu berapa detik, dan membutuhkan koneksi ulangnya berapa detik, membutuhkan keep live-nya berapa detik, dan seterusnya. Jadi kita akan buat konstanta options. Bentuknya seperti ini. Bapak Ibu bisa copy saja dari sini sebenarnya. Ini nanti saya kirim di grup ya, source code-nya.
Kemudian client ID-nya. Client ID ini diambil dari variabel ini. Jadi isinya sama seperti ini untuk yang client ID. Atau Bapak Ibu bisa copy sebenarnya dari sini. Tidak masalah di copy juga. Ini will message-nya saya hapus. Cukup seperti ini saja untuk options-nya. Saya perlu sampaikan juga Bapak Ibu semua, di web browser itu ada sebuah konsol. Ketika kita klik kanan, kemudian inspect, di sana ada menu konsol. Konsol ini sama seperti kalau di Arduino IDE serial monitornya. Mirip seperti itu cara kerjanya. Tapi ini bentuknya konsol. Nah, untuk menggunakan konsol tersebut, kita gunakan konsol load. Sama seperti serial print. Konsol log, kemudian di sana kita bisa tambahkan misalnya halo. Save. Kalau kita refresh dan lihat di konsol, di sana ada halo. Seperti itu. Kita akan masukkan di sini menghubungkan ke broker. Seperti itu. Ada pesan menghubungkan ke broker. Jika sudah, kita buat juga konstanta untuk menghubungkan ke MQTT. Kalau kita lihat di sini bisa di copy paste sebenarnya. Menggunakan MQTT Connect, berarti kita akan menghubungkan ke MQTT-nya, menggunakan ke protokol MQTT-nya, di mana parameternya adalah host, hostnya diambil dari sini. Kemudian yang kedua parameter ada options, optionnya diambil dari sini. Seperti itu. Lalu kita buat fungsi ketika sudah berhasil terhubung ke brokernya. Client.onConnect. Ketika sudah berhasil terhubung ke broker, ini Bapak Ibu juga bisa copy sebenarnya. Jika telat, nanti saya akan, jika pengetikannya telat, saya akan kirim filenya di grup ya. Karena waktu kita sisa setengah jam lagi soalnya. Terhubung ke broker. Seperti itu. Langsung lakukan subscribe. Client subscribe ini untuk melakukan subscribe. Kita coba dulu seperti ini. Kita coba ke web browsernya. Refresh. Kemudian buka konsolnya. Oke, di sana ada pesan Firefox tidak dapat tersambung dengan server di USS broker.mkx.io. Ada yang salah berarti tentang alamat brokernya. Kita coba buka ke IMQX public broker dari Google. Alamatnya di broker.imqx.io. WebSocketnya yang digunakan adalah 8084 portnya. Jadi bukan 443. Bapak Ibu silakan ubah.
Seperti itu seharusnya. Maka kita coba kembali ke aplikasinya. Buka di inspect lagi, jangan lupa di refresh ya. Oke, terhubung ke broker. Kita sudah berhasil terhubung ke broker. Seperti itu. Kalau kita coba refresh lagi, akan muncul menghubungkan ke broker, tunggu sebentar, maka akan langsung muncul pesan terhubung ke broker. Berarti sudah bisa nih kita terhubung ke brokernya. Sudah masuk ke dalam function ini. Maka kita bisa langsung melakukan subscribe. Kita gunakan subscribe-nya topik nusabot slash pagar. Seperti itu, QoS-nya menggunakan QoS 1. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan tampilkan data yang di-subscribe-nya itu ke dalam webnya. Di sini ada 40 dan 65. Nah, untuk bisa menampilkan ke sana, saya agak cepat Bapak Ibu karena waktu kita sisa sedikit lagi, belum masuk ke tampilan yang sini. Maka kita perlu tambahkan di sini di tag-nya, tambahkan ID, identitas untuk tag tersebut. Saya akan gunakan identitasnya suhu, dan untuk yang kelembapan, identitasnya adalah kelembapan. Seperti itu, ada ID-nya, ada property ID. Jadi nanti yang property ID ini yang akan diubah isinya, 40 dan 65. Oke, untuk nilai default-nya kita akan atur dulu tanda tanya, dan di sini akan diatur tanda tanya. Oke, lalu kita akan buat lagi function baru, client.onMessage. Saya agak cepat dulu, nanti saya copy filenya ya. Di sini ada client.onMessage. Untuk konsol log ini bisa dihapus. Oke, di sana ada topik, ada message-nya. Topik dan message. Topik itu ya topiknya, message itu datanya. Setiap kali ada data yang diterima oleh web, web app kita, maka function ini akan dieksekusi. Function client on message ini akan dieksekusi. Nah, di sini kita gunakan pengkondisian if, jika. Jika topiknya sama dengan, gunakan 3 kali untuk menyamakan data sekaligus tipe datanya. Nah, Bapak Ibu, bagi yang baru pertama kali menggunakan pemrograman, kita bisa menggunakan perintah if ini, yang artinya jika. Jika topik yang diterimanya itu adalah nusabot slash suhu, misalnya seperti itu, maka makanya itu ditulis di sini. Jika topik sama dengan nusabot slash suhu, maka lakukan ini. Yang akan dilakukan adalah kita akan mengubah nilai yang ada di suhu ini, yang tanda tanya tadi. Karena kalau kita refresh, dia tanda tanya muncul. Jadi kita akan ubah yang ada di sini. Seperti itu. Untuk mengubahnya, kita gunakan dokumen.getElementById. by ID. Ambil ID-nya. Yaitu ID-nya adalah suhu tadi. Ini adalah ID. Oke? Suhu. Seperti itu. Get element by ID. Suhu. Kemudian dari ID suhu tersebut, apa yang ingin diubah? Oh, yang ingin diubah adalah data yang ada di dalam tag HTML tadi, teks yang ada di dalam tag HTML tadi, yaitu tag B tadi. Karena ID suhu ini milik B, tag B, maka yang akan diubah yang tanda tanya ini. Kalau yang ingin yang diubah yang ada di dalam tag, maka kita tambahkan .inner HTML. Datanya yang akan diubah menjadi data sesuai message yang diterima. Seperti itu. Oke, kita refresh. Jika Bapak Ibu lihat di sini, sudah ada data 170 derajat Celcius. Mungkin sudah ada yang melakukan publish data sebelumnya. Oke ya, kita coba masuk ke dalam VS MQTT-nya. Kita add profile sama seperti kemarin, MQX.
broker.emqx.io, portnya 1883. Kita coba connect. Oh, addressnya salah, disconnected. Kita coba edit. Broker.emqx.io, seharusnya betul ya. Broker.emqx.io. Oke, kita coba ulang. Connect kembali. Disconnect, broker not found. Mungkin ada masalah dengan koneksi saya. Ini berhasil terhubung, tapi di VSMQTT-nya gagal. Not found broker.emqx.io. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang berhasil, silahkan bisa publish data ke topik nusabot/suhu. Sabot/suhu. Bisa publish, ya sudah ada yang bisa publish di sini. 27, dia akan real time datanya. 70, rebutan ya. Begitu pula untuk yang kelembaban, sama Bapak Ibu semua. Kita tinggal tambahkan saja pengkondisian if-nya. Jika topiknya sama dengan nusawot/kelembapan, pakai P ya di sini saya. Kelembapan, get elemen by ID, kelembapan. Seperti itu, jika kita refresh, maka kelembabannya pun akan tampil secara real time nanti. Silakan bisa publishnya menggunakan retain message sehingga pada saat saya melakukan refresh, dia langsung mendapatkan data terbaru. Oh, di sini juga gagal tersambung ke brokernya. Sepertinya koneksi saya berarti koneksi internet saya, ya. Bentar, saya akan ganti terlebih dahulu koneksi internetnya. Sambil cek di kolom chat dulu ya. Oh, dari Pak Gilang di sini ada port yang di JSON ke SMQTT tidak diubah ke SMQTT ini port setting JSON-nya. Iya 1883 tidak diubah Pak, betul. Untuk port broker yang di sini ya, ini port brokernya menggunakan 8084. Saya copy dari Bu Ella ya, 8084. Port ini karena menggunakan WSS. Jadi tidak harus sama antara yang di web browser dengan yang di VSMQTT. Tidak harus sama. Kalau di VSMQTT dia menggunakan protokol yang TCP, protokol MQTT-nya, maka menggunakan yang 1883. Kalau mau lewat web browser, berarti gunakan port yang WebSocket-nya, 8084 yang secure. Seperti itu. Saya coba refresh di sini, masih bisa. Dia tiba-tiba jadi gagal terhubung. Barangkali dari Bu Ella bisa di foto atau di screenshot tuh errornya. Saya coba ganti koneksi terlebih dahulu. Di sini dari Bu Ella ya. Iya ada error Bu.
MQTT is not defined, pastikan sudah dimasukkan library yang ini. Saya copy ya. Pastikan sudah dimasukkan. Library MQTT. Jika ini belum dimasukkan, saya hapus misalnya. Kemudian refresh, maka akan muncul error MQTT is not defined karena belum dimasukkan library. Tapi begitu dimasukkan library-nya, library MQTT-nya, kita refresh, tidak akan ada error seperti tadi. Yang client ID berarti Bu yang belum. Dari Bu Ella, client ID-nya ini gunakan titik dua, kemudian client ID seperti itu. Silakan dicoba. Ya, saya kembali lagi ke bawah ya. Oke, kembali lagi ke atas. Di sini di baris nomor 25 yang di saya Bu, client ID seperti ini. Tambahkan titik dua client ID. Saya kirim di WhatsApp ya. Oke, di sini dari Pak Yudi, iya betul. Seperti itu aman Pak, sudah bisa terhubung. Kemudian itu option, pastikan namanya di sini options juga Pak. Ada S-nya ya, options, di sini juga options. Dari Pak Fahmi tadi, options, di sini juga option. Kemudian yang tadi di atas, Pak Wahyu, lihat baris yang menampilkan data suhu yang ini ya. Saya screenshot kembali. Yes. Optionnya itu, ini di atas Pak, options dulu. Dibuat dulu, baru di bawahnya ada option. Jadi jangan ini di atas. Misalnya ini di atas, seperti itu, dia akan error. Jadi yang client connect ini, dia di bawah. Setelah membuat variable options ini. Dari Pak Fahmi tadi. Oke, sudah bisa ya. Tinggal saya belum berhasil terhubung ke MQTT-nya. Tadi dari Pak Yudi sudah berhasil ya. Bentar, saya ganti koneksi terlebih dahulu.
Nggak, biar tidak error, nanti saya kirim ke grup ke kode programnya. Saya lanjutkan dulu. Sekarang untuk yang buttonnya, ada nyala dan mati di sini. Untuk yang button ini, kita perlu membuat sebuah function atau sebuah aksi on click. Jadi ketika button nyala ditekan, maka dia akan mengeksekusi sebuah function. Di sini saya akan membuat functionnya adalah lampu on. Kita bisa buat seperti itu. On click lampu off. Oke. Nama functionnya adalah lampu di sini. Maka kita akan buat dulu function lampu. Function lampu. Untuk function lampunya ini mau dijadikan satu function atau mau dijadikan dua function pun bebas. Kalau mau jadi dua function tidak ada parameter di sini. Kita coba yang dua function dulu ya. Yang ada parameter di sini, ini lampu on dan ini lampu off. Kita buat lampu on dulu. Lampu on, maka kita lakukan client dot publish. Publishnya topiknya terlebih dahulu Nusabot seperti itu lampu. Kemudian datanya adalah on atau nyala, bebas apapun datanya. Ini untuk yang lampu on. Untuk yang lampu off, publish Nusabot lampu mati. Seperti itu. Dari refresh, maka nanti ketika tombol nyala atau mati ditekan, dia akan langsung lakukan publish di sini. Nyala atau mati tekan ini, dia akan langsung lakukan publish. Hanya saya ini belum terhubung ke browser, belum terhubung ke broker. Saya coba ganti dulu koneksinya. Jadi masalahnya adalah di koneksi internet saya. Sudah terhubung ke broker. Kalau kita masuk ke VSMQT-nya, connect, sudah connected, kita publish datanya nusabot slash kelembapan. POS-nya 1, kita buat retain, kelembapannya 40%. Publish kelembapan. Sudah connect kah ke broker? Iya, sudah. Sip, terhubung ke broker. Kita cek kembali, seharusnya sudah bisa ini publish. Subscribe terlebih dahulu, kita coba. Sabot POS 1, subscribe, kelembapan, publish. Oh, publishnya gagal. PSMQT-nya gagal publish. Nah, kan dari Bapak Ibu barangkali ada yang bisa publish. Oke, sudah bisa di sini. Publish kelembapan, ya sudah di-publish ya. Berarti ada yang salah di kode program kita. Ini masih suhu, sorry, kelembapan. Harusnya seperti itu. Kita coba refresh. Masuk ke VSMQTT. Nusabot slash kelembapan, publish. Belum muncul di sana. Get element by ID-nya adalah kelembapan. Ada yang salah lagi, seharusnya seperti itu. Refresh. Oke, sudah muncul. Suhu dan kelembapan. Begitu pula untuk yang lampu. Nyala, mati, nyala, mati. Nantinya data nyala mati ini akan diterima oleh
ESP32. Oke, ini akan saya kirim ke grup ya, file HTML-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba di sana. Saya menyimpannya tadi di beranda, kemudian ada file ya. Bentar, saya lupa simpan tadi di mana. Pelatihan IoT di beranda, ada folder pelatihan IoT HTML. Oke, saya kirim filenya di grup chat. Yang penting Bapak Ibu paham tentang cara untuk mengubah datanya secara real time. Yang penting ada di sini. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam tampilan yang ini, tampilan untuk yang sudah kita buat ya, tampilan yang sudah kita buat ini. Kita akan masuk ke suhu dan kelembabannya terlebih dahulu. Ini sebenarnya sama, get element by ID, gunakan juga seperti ini. Jadi ini bisa kita copy. Ini kita copy terlebih dahulu. Nanti saya akan kirim juga file ini ya, file tampilan yang sudah dibuat oleh Nusabot. Filenya itu ada di sini. Kita buka, kita tambahkan. Jadi isi file HTML-nya seperti ini Bapak Ibu. Ada CSS-nya, image source-nya yang ini yang di atas, kemudian ada kelas-kelasnya. Kelas inilah yang ada di CSS nanti. Seperti itu. H2 itu untuk heading, judul dan sebagainya. Ada input type text. Input type text itu untuk yang ini. Tombol kirim menggunakan button. Seperti itu. Kemudian checkbox ini, dia tipenya checkbox, checklist, checklist atau unchecklist. Nah, saya akan gunakan suhu dan kelembaban terlebih dahulu karena waktu kita sudah lewat pukul 21. Saya akan letakkan setelah body untuk scriptnya. Lampu on off-nya nanti dulu, saya hapus. Yang penting suhu dan kelembaban. Oke, sisanya sama. Tidak ada perbedaan. Kita coba refresh dulu. View pet source. Sorry. Inspect console. Oke, terhubung ke broker. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal masukkan saja ID-nya di sana. Kelas data ini kita tambahkan tanda tanya. Kemudian ini juga kita tanda tanya. Seperti itu. Kita buat bold saja. Sama seperti sebelumnya ya. Lalu tambahkan ID. Suhu. Sebentar. Seperti itu. Jadi ada derajat Celciusnya. Dan kita tambahkan juga di sini. Persen. Sehingga tampilannya nanti seperti ini. Tanda tanya ketika belum terhubung. Dan kita tambahkan di sini ID. Kelembapan. Kemudian di sini juga ID suhu. Seperti itu. Kita tunggu sampai terhubung, maka sudah tampil di sana datanya secara real time. Bapak Ibu ketika mengubah data, maka akan berubah juga di sini. Ketika melakukan publish data, maka akan berubah juga di sini. Nah, seperti itu kelembaban 27, sudah ada yang mengganti nilainya. Tinggal suhu silakan bisa diganti. Kelembaban 99. Untuk yang suhu, dia menggunakan suhu. Mana dia? Suhu dan kelembapan. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di sana di atas ada terhubung.
Ini bisa kita ganti. Kita ganti dulu menjadi terputus, tambahkan ID tentu saja ya. ID-nya saya buat status seperti itu, terputus. Oke, saat sudah terhubung, saya coba refresh dulu ya. Status, oh bukan yang ini, maaf. Tapi yang di atas. Mana dia? Oh, yang ini. Oh, bukan. Nah, yang ini ID di baris 12. Nanti saya kirim status. Kita ganti dulu defaultnya terputus. Statusnya terputus. Nanti ketika sudah berhasil terhubung ke broker, ini akan berubah menjadi terhubung. Berarti kita letakkan di on connect. Di on connect ini kita tambahkan dokumen dot dia terhubung titik koma. Kita refresh, statusnya terputus. Nanti ketika terhubung ke broker, ada yang terhubung berhasil. Seharusnya dia berganti menjadi terhubung. Dot .get dot inner html terhubung. Ini terputus menjadi terhubung. Saya refresh lagi, terputus menjadi terhubung. Refresh lagi, terputus menjadi terhubung. Seperti itu ya. Ya, saya akan kirimkan file ini ke grup. Saya buat dalam bentuk zip ya. Dua file, ada HTML dan ada CSS-nya. Bapak Ibu nanti silakan bisa ganti warnanya, bisa ganti logonya. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sudah saya kirim. Saya cek lagi ke Zoom chat ya. Dari Pak Zulkifli tadi codingnya udah saya kirim ya Pak. Dan Pak Wahyu juga. Kemudian Pak Dewan Alsan juga sudah saya kirim kode programnya bisa dicek di sana langsung. Oke, saya pikir itu. Ini juga sudah saya kirimkan kode programnya. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba untuk mengganti topik misalnya. Dan di nextnya kita akan pelajari untuk melakukan publish datanya juga, lampu dan LCD. Nanti kita akan tampilkan datanya ini di LCD pada ESP32. Untuk videonya juga akan dikirim oleh admin Nusabot ya, tayang ulangnya. Oke, seperti itu. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini. Saya tutup pada malam hari ini. Nanti akan diumumkan oleh Nusabot untuk pertemuan selanjutnya, kemungkinan di hari Sabtu, karena ada jeda dulu 1 hari ya, agar bisa mencoba terlebih dahulu materi yang sudah dibahas di 3 hari ini. Terima kasih, dan saya tutup. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak, Mas. terima kasih Pak. Terima kasih semua.